Selanjutnya acara inti ceramah agama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Salim Azhar, Rais Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan. Pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-Mukarramin, para alim, para ustaz, khususipun dumateng Bapak Dr. Husnu Yuli. Beliau termasuk salah satu dari pengurus Gerakan Lamongan Menghafal. Saya menyebut GLM-nya, Pak, ya. Sebab kita sekarang ini berada pada wisuda tahfidzul Quran, ya. Bapak Dr. Andes Sodikin ingkang mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang sekarang sedang umroh, Bapak Muspika, Pak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekjam, Pak Cip, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak-bapak pengurus, Bapak-bapak guru untuk SMP Negeri 2 Paciran, Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, wali murid, juga santri-santri yang telah diwisuda khatam Al-Quran 20 surat pendek atau lebih. Tadi ada yang 36, merupakan suatu hal yang perlu disyukuri, perlu dirasa bahagia, di mana anak-anak kita tamat SMP sudah dipersiapkan ngimami tarawih. Bab hafal 20 surat itu berarti pas untuk ngimami tarawih, sing boten kulhu tok. Nek ngimami tarawih dengan kulhu cukup 10 surat. Niki rupane disiapkan 20 surat bahkan lebih. Bapak Kepala Sekolah, Pak Masun Haji beserta seluruh staf. Alhamdulillah, enjing niki kula lan panjenengan sami para bapak, para ibu, para sederek merayakan wisuda tahfidzul Quran. Niki merupakan latihan untuk bisa melaksanakan cita-citanipun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam nalika panjenengane sampun menyelesaikan pembangunan Ka'bah, itu ada beberapa doa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang pertama, doa yang beliau mohonkan kepada Allah, ya Allah, terimalah apa yang telah kami laksanakan. Jadi minta diterima itu satu hal yang sangat amat penting. Kita beribadah, kita berjuang, kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu hal yang muspro,
sia-sia. Sebab kita hidup di dunia di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan titah kepada kita hidup di dunia ini maksudnya untuk beribadah kepada Allah. Mengapa kita disuruh ibadah kepada Allah? Sebab Allah akan menggaji kita dengan gaji yang sangat amat besar, yaitu surga. Dengan syarat kalau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajar anak-anak, kita mengajar para santri, ini adalah sebuah ibadah, pemberian jasa kepada anak-anak kita untuk supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, akan bisa mendapatkan gaji dari Allah Ta'ala manakala perjuangan dan jasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa diterima ini sangat amat penting buat kita sekalian. Mugi-mugi sedaya para wali murid, ibu-ibu murid, ibu santri ingkang putrane sekolah wonten ing SMP 2 nggih wonten ing pondok ngriki sedaya dadi anak-anak sing saleh lan salihah. Amin ya rabbal alamin. Semua orang yang sudah menjadi wali, yang sudah menjadi bapak dan ibunya anak-anak niku kabeh kepengin anake supaya dadi anak sing apik, anak sing saleh, anak sing salihah. Pun tah sinten mawon tiyange wong ahli salat kepengin anake muga-muga dadi ahli salat. Wong sing ahli maca Quran kepengin muga-muga anake dadi ahli maca Quran. Nggih napa nggih? Wong sing ahli sedekah kepengin muga-muga anake ya dadi wong ahli sedekah. Wong sing ahli main judi kepengin muga-muga anake dadi napa? Dadi ahli salat, ora kok dadi ahli main. Nggih. Wong ahli maling mesti kepengin muga-muga anake dadi ora maling. Lah nggih to nggih. Jadi walaupun orangnya itu tidak baik, sejelek apapun, nek wis dadi wong tua mesti kepengin muga-muga anake dadi anak yang baik, anak yang saleh. Apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah beliau membangun Ka'bah dan beliau memohon kepada Allah agar ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala, doa yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nun sewu kula nek maca Quran kula lagokno nggih. Supaya anak-anak bisa meniru. Nggih, mergo kadang-kadang maca Quran niku angel. Kadang-kadang guru Al-Qur'an niku iso muring-muring mergo santrine gak patek iso maca. Kula piyambak dadi guru Al-Qur'an nuwun sewu. Aja maneh dadi guru pentahfidz Al-Qur'an. Guru mulang Al-Qur'an kadang-kadang mboten telaten. Misalnya bocah nang ulang-ulangane wah ya kadul dul nang dule pirang-pirang kudu tak selentik kupinge mawon ya. Kadang-kadang maca Quran diwaca enak-enak masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Oh nek najong masaluhum dibolak-balik kamas salil ladis tahu kodanan nok endi lho Jong. Jadi guru Al-Qur'an iki kapan ndak sabar betul ora ndadekno. Kula niku gadah
TPG, lembaga TPG ya. Tapi kula dhewe mulang Al-Qur'an niku ora betah. Kepalang mulang ngaji kitab. Kudu tak selentik mohon bocah. Lah guru nyelentik mboten apik. Nanti kula wakilno ibu-ibu guru TPG sing sabar-sabar. Jadi Al-Qur'an itu sangat penting. Sebab Al-Qur'an itu adalah pegangan bagi umat yang nanti akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Satu syaratnya mereka berpegang teguh kepada agama Islam. Baik, bagaimanapun baiknya orang bisa baca Al-Qur'an, tapi nek agamane mboten Islam, mboten saged sae. Mboten saged sae. Jadi agama Islam. Mulai Nabi Ibrahim niku nek dawuh Rabbana waj'alna muslimaini. Ya Allah jadikan kami berdua bersama Ismail. Waktu niku kali Ismail orang yang Islam. Bukan hanya kami berdua, wa dzurriyyatina, anak turun kita jadikan menjadi orang-orang yang Islam. Jadi ini betul-betul sangat amat penting. Memegang teguh agama Islam sangat amat penting. Apalagi kalau kita hidup di negara Indonesia ini, di mana negara Indonesia itu adalah suatu negara Bhinneka Tunggal Ika, berbangsa-bangsa, berpulau-pulau, banyak agama. Mereka dilindungi semua oleh pemerintah demi kedamaian, demi persaudaraan di dalam negara ini. Ada agama Kristen, ada agama Buddha, ada agama Hindu, ada agama Islam, yang mereka harus satu dengan yang lainnya, saling seduluran, saling rukun antar umat beragama. Kalau kita sudah diperintahkan saling rukun antar umat beragama, kemudian Islam tidak kita pegang benar-benar, mungkin juga kadang-kadang yang Islam kepengen melok dadi wong sing ora Islam. Jadi Islam pegang teguh benar-benar. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana waj'alna muslimaini, jadikan kami berdua dengan anak putu kami orang-orang yang Islam. Bukan hanya sekedar mengatakan Islam, tapi wa arina manasikana, tunjukkan kami bagaimana cara kami beribadah. Sebab ono Islam hanya KTP-nya saja yang Islam, tapi perjalanannya tidak Islam. Jenenge Islam tapi gak tahu sholat. Jenenge Islam tapi baca Al-Qur'an tidak bisa. Jangan sampai kita itu hanya Islam tapi tidak tahu bagaimana caranya. Wa arina manasikana, tunjukkan kami ya Allah cara-cara kami beribadah kepada panjenengan. Wa tub alaina, terimalah tobat kami. Saya baca Al-Qur'an ini tertarik dengan apa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Izinkan kami bertaubat. Nggih. Niku lek enten nyanyian. Ya. Izinkan kami bertaubat. Nyanyiane enak niku kula rungokno mawon maksudnya. Nggih. Jadi karaoke yang disampaikan oleh anak-anak kita, Maulana ya Maulana ya sami' du'ana, itu tadi minta agar supaya diberikan oleh Allah Ta'ala bagaimana bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang, marhaban datang Romo Yai Ghafur. Setelah kita minta agar supaya kita bisa memegang teguh agama Islam, hidup di masyarakat yang majemuk, hidup di masyarakat Indonesia
dengan berbagai macam agama, jangan sampai agama Islam ini kita lepaskan. Kita bisa kerukunan antar umat beragama, tapi Islamnya jangan sampai luntur karena kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai Islam kita itu luntur karena kita itu saling persaudaraan dengan antar umat beragama. Jadi kalau kita itu bisa memegang teguh Islam, kemudian kita itu antara satu dengan yang lain umat beragama bisa rukun, alangkah indahnya negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Doa yang nomor 3, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tuhan, waba'as, utuslah, bangkitkan dari tempat ini seorang rasul, seorang utusan yang bisa untuk membacakan ayat-ayat panjenengan. Maka ini yang perlu dicatat dari SMP 2 Pondok Pesantren Sunan Derajat ini. Mudah-mudahan nanti akan bangkit seorang utusan atau beberapa orang utusan. Kalau seorang utusan itu dari satu desa, ini beberapa desa, beberapa utusan yang nanti mampu untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sekarang sudah hafal 26 ayat pendek, 36 ayat pendek itu nanti mampu untuk membaca Al-Quran yang baik. Ojo sampai tahu kodanan niku mau. Jadi mampu membaca Al-Quran dengan baik. Saya itu kalau membuka WA, saat ini lah usume WA. Ulun nggih seneng kali WA. Kadang-kadang teko WA saya wadahi dalam hati saya, tak pikir mergo panjene ana kata hikmah itu, khudil hikmah min wi'ain kharajat. Ya. Khudil hikmah, ambillah hikmah min ayyi wi'ain, dari WA mana kharajat. Ya. Yang membuat kata-kata ini lho kok pinter temenan. Kok wis ana WA barang zaman biyen. Khudil hikmah min ayyi wi'ain kharajat, dari WA mana itu datang. Niku kadang-kadang teng WA kula delok. Saya amat terenyuh kalau melihat di sana ada anak kecil sudah hafal Al-Qur'an padahal anaknya ini buta, tidak bisa melihat. Ada orang yang dia baru saja masuk Islam sebab dia mencintai Al-Quran di mana ayat-ayatnya bisa membuat kedamaian dalam hati. Inilah maka perlu dari SMP 2 ini tumbuh beberapa utusan, beberapa santri yang mampu nanti itu untuk terjun di masyarakat, yatlu alaihim ayatika, bisa membacakan ayat-ayat panjenengan. Tidak hanya sekedar membaca, tapi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, sanggup mengajar Al-Quran, sanggup mengajarkan isi Al-Quran di mana isinya ada ilmu, ada hikmah, kebijakan-kebijakan yang ada dalam Al-Quran. Bukan hanya mengajar tok, tapi wa yuzakkihim, bisa membersihkan hati umat itu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau ayat dibaca, diajarkan, tahu artinya, bisa membersihkan hati kita. Kalau orang itu hatinya sudah bersih, maka akan tercipta dari hati itu akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Dan inilah yang betul-betul diharapkan oleh SMP 2, di mana SMP 2 ini mengacu pada harapan pemerintah Kabupaten Lamongan, gerakan Lamongan
hafal. Para bapak, para ibu, para saudara yang kula hormati, apa yang saya sampaikan saya kira cukup ya. Sampun nongkep nggih, pun kathah kula wau dawuh-dawuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Ada kekurangannya nanti akan ditambah oleh Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur. Untuk saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.